Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Memi Dian Puspitasari, peserta Latsar CPNS Angkatan 12 tahun 2020 Puslat Bangka DOD. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview materi World of Government yang sebelumnya disampaikan oleh Pak Harik Rahmadi. Jadi apa sih World of Government itu? Jadi WOG atau World of Government itu adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan pembangunan, kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Jadi di sini ada beberapa penekanan. Yang pertama adalah di kolaborasi. Jadi World of Government itu berhubungan dengan kolaborasi dan adanya tujuan bersama, kurang lebih di sana. Lalu ini adalah beberapa praktik WOG di negara lain. Ada yang namanya policy integration, ada policy coherence, ada policy coordination, ada cross cutting policy making dan sebagainya. Namun jika di WOG di negara lain itu dititikberatkan pada integrasi institusi dan kolaborasi, maka WOG ini lebih ditekankan pada penyatuan seluruh elemen pemerintahan. Lalu kenapa WOG harus dilaksanakan gitu ya? Jadi yang pertama adanya faktor-faktor eksternal seperti dorongan publik di mana kita diharapkan mewujudkan adanya integrasi kebijakan, program pembangunan dan pelayanan yang lebih baik sehingga tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Yang kedua terkait dengan faktor-faktor eksternal. Jadi adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral dan saya yakin ini bisa jadi terjadi di manapun ya. Jadi kapasitas antara sektor satu dengan sektor yang lain itu berbeda karena adanya biasanya nuansa kompetisi antar sektor. Dan yang ketiga terkait dengan keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat serta bentuk latar belakang lainnya, di mana hal ini kalau tidak dikontrol akan mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Jadi kita tahu bahwasanya Indonesia ini banyak sukunya, banyak budayanya, ada istiadatnya macam-macam, ada agama yang berbeda. Jadi kalau tidak dikontrol dengan baik maka potensi perpecahan itu akan sangat tinggi. Maka WOG ini penting dilakukan agar potensi ini bisa direduksi. Jadi pentingnya kebersamaan dari seluruh sektor dengan tujuan bersama yaitu kesejahteraan rakyat Indonesia. Ini adalah beberapa karakteristik WOG yang perlu diperhatikan. Yang pertama adanya kolaborasi, kemudian yang kedua ada kebersamaan, kesatuan, tujuan bersama, dan terakhir adalah keseluruhan aktor dari seluruh sektor dalam pemerintahan itu harus terlibat. Nah, bagaimana caranya? Ada 3 kategori di sini. Yang pertama ada koordinasi, kemudian integrasi, dan kedekatan dan pelibatan. Jadi kalau di dalam koordinasi sampai pada bagaimana beberapa instansi itu melakukan perencanaan bersama dan kerjasama sementara. Di integrasi, kerjasamanya masih sementara tapi dalam jangka lebih panjang. Nah, kalau di kedekatan dan pelibatan itu sudah bisa sampai merger. Jadi ada struktur baru yang dibentuk untuk mewujudkan adanya World of Government itu. Jadi bukan hanya tadi yang saya katakan sebagai kerjasama sementara saja. Nah, beberapa penerapan WOG dalam pelayanan itu ada diantaranya penguatan koordinasi antar lembaga, kemudian membentuk lembaga koordinasi khusus, membentuk gugus tugas dan koalisi sosial. Namun ada beberapa tantangan yang harus diperhatikan. Yang pertama ada kapasitas SDM dan institusi, kemudian nilai dan budaya organisasi, dan terakhir adalah leadership. Jadi kita tahu bahwasanya biasanya di masing-masing sektor itu kapasitas SDM-nya beda, kapasitas institusinya beda, nilai dan budayanya beda, apalagi juga kepemimpinannya yang berbeda. Jadi kalau ini tantangan ini bisa diselesaikan, maka saya yakin WOG itu bukan sesuatu yang mustahil untuk diwujudkan. Nah, ini adalah beberapa praktik WOG ya, bisa menurut fungsi dan dibagi menurut fungsi dan menurut polanya. Bisa dibaca sendiri mulai dari kalau di menurut fungsinya pelayanan bersifat administratif, pelayanan jasa, barang dan regulatif. Sedangkan kalau menurut pola bisa ada yang namanya pelayanan teknis fungsional, pelayanan satu atap, pelayanan satu pintu hingga pelayanan elektronik. Ini adalah praktik-praktik WOG. Nah, adapun best practice dari WOG di beberapa negara, diantaranya Inggris, itu integrasinya di sistem laporan keuangan. Di Australia itu integrasi antar lembaga di semua tingkatan dan pendekatannya di pelayanan publik. Kemudian one day service, one day delivery, dan no wrong door di Malaysia.
Dan terakhir di Amerika Serikat itu lebih ke arah integrasi keamanan nasional. Nah, ada prasyarat agar best practice WOG ini bisa terwujud. Yang pertama ada budaya dan filosofi, cara kerja baru, akuntabilitas dan insentif, cara baru pengembangan kebijakan, dan terakhir mendesain program dan pelayanan. Nah, jadi setelah saya mendapatkan materi WOG ini, materi ini semakin membuka mata saya, meyakinkan diri saya bahwasanya kerjasama antar institusi itu sangat penting dilakukan agar pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat itu bisa lebih luas lagi, lebih besar lagi, dan lebih terasa lagi. Nah, dalam hal ini ketika saya ditekankan pada posisi saya sebagai dosen, tugas utama saya adalah Tri dan perguruan tinggi, maka kerjasama dengan institusi lain dalam hal pendidikan, riset, dan pengabdian masyarakat itu akan memberikan peluang yang lebih besar, memberikan kemanfaatan lebih besar. Jadi misalkan dalam hal pendidikan, adanya kerjasama itu bisa memperkaya materi yang bisa disampaikan, bisa memperkaya pengetahuan yang dimiliki oleh mahasiswa dan pengalaman yang dimiliki oleh mahasiswa dalam pendidikan. Dalam hal riset juga sama, dan Pengmas, pengabdian masyarakat. Jadi dengan adanya kerjasama ini, saya yakin masalah yang bisa diselesaikan akan lebih besar dan manfaatnya bisa jauh lebih terasa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semangat pagi.